Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Abdul Basid dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan coba membuat video materi. Di sini untuk memenuhi salah satu tugas ataupun ujian akhir semester mata kuliah Statistika Ekonomi Bisnis. Baik, di sini untuk soalnya adalah untuk soal ujian akhirnya adalah ya memilih dua topik yang dibahas dari sesi 9 sampai 14. Di sini saya pilih eh, topik probabilitas dan distribusi probabilitas diskrit. Oke, baik, saya izin share screen dulu. Oke. Oke, baik. Ini probabilitas. Tadi nama saya Nanul Basit dari akuntansi. Oke, sebagai pendahuluan, probabilitas adalah peluang suatu kejadian. Manfaatnya itu ya membantu pengambilan keputusan yang tepat. Ya, karena kehidupan di dunia ini tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna. Sebagai contoh, pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham dan juga peluang produk yang diluncurkan perusahaan, sukses atau tidaknya gitu ya. Oke, probabilitas itu suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. 0 ini adalah tidak mungkin terjadi dan satu ini pasti akan terjadi. Ya, dalam percobaan, ya pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit dua peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Gitu ya. Jadi, percobaan, hasil, dan peristiwa. Dan hasil ini adalah suatu hasil dari sebuah percobaan. Peristiwa ini eventnya ataupun kegiatannya. Ya, kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan gitu ya. Oke, ini pengertian probabilitas itu tadi ya sudah dijelaskan ada percobaan, hasil dan peristiwa. Kalau diibaratkan eh, percobaan ini adalah pertandingan sepak bola gitu ya. Misalkan antara Persib Bandung dan Madura United di Stadion Bangkalan 31 Mei 2024 dan hasilnya tuh Persib menang, Madura kalah atau seri gitu. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Dan peristiwanya adalah Persib menang gitu ya. Ini ibarat ibaratkan seperti ini gitu ya. Oke. Untuk pendekatan probabilitas, itu ada pendekatan klasik, relatif, dan subjektif. Klasik ini adalah peristiwa yang mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi. Rumusnya adalah probabilitas atau P sama dengan jumlah kemungkinan hasil dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Kalau pendekatan relatif ini adalah suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari berapa banyak suatu kejadian yang terjadi gitu. Dan rumusnya probabilitas sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan. Dan pendekatan subjektif ini suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Nah, ini konsep dasar probabilitas. Ada pertama hukum penjumlahan. Ini peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B.
Ini sebagai contoh adalah peluang A sama dengan 0,35, peluang B sama dengan 0,40, dan peluang C sama dengan 0,25. Maka peluang A atau C sama dengan 0,35, ini peluang A, ditambah 0,25 sebagai peluang C sama dengan 0,60. Jadi peristiwa atau kejadian bersama ini, eh, jadi P peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang AB. Nah, peluang AB yang tengah ini gitu. Nah, apabila peluang AB sebanyak 0,25, maka peluang A atau B sama dengan 0,35 ditambah 0,40 dikurang 0,25, itu 0,55 hasilnya. Nah, ini peristiwa yang saling lepas kalau tadi penjumlahannya. Nah, ini peluang AB sama dengan 0, maka peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B plus 0 sama dengan peluang A ditambah peluang B. Terus hukum perkalian. Ini peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, misalkan peluang A 0,35 dan peluang B 0,25, maka peluang A dan B sama dengan 0,35 dikali 0,25 yaitu 0,0875. Terus ini kejadian bersyarat. Peluang B setelah terjadi peluang A sama dengan peluang AB dibagi peluang A. Nah, terus peristiwa pelengkap. Ini complementary event. Ini peluang A ditambah peluang B sama dengan 1. Atau peluang A sama dengan 1 dikurang peluang B. Terus ada teorema Bayes. Ini peluang bersyarat suatu kejadian telah terjadi setelah kejadian lain ada. Ini rumusnya PA1 setelah terjadi peluang B sama dengan peluang A1 dikali peluang B setelah terjadi peluang A1. Nah, per peluang A1 dikali peluang B setelah terjadi peluang A1 plus peluang A2 dikali peluang B setelah terjadi peluang A2. Ya, plus peluang A1 dikali peluang B setelah terjadi peluang 1. Nah, ini sebagai contoh aplikasi probabilitas. Ini peluang kartu pertama. Jadi probabilitas itu mendapatkan kartu as dari satu set kartu ber 50 25. Jadi peluang AS sama dengan 4 dibagi 52 sama dengan 1/13. Ya, jadi ini 4 dibagi 4, 1, 52 dibagi 4, 5 dengan 13. Gitu. Dan untuk dado, ini probabilitas merupakan angka 5 dari satu lemparan dadu. Ini peluang 5 sama dengan 1/6. Jadi peluang 5 sama dengan 6/1. Ini jadi probabilitas mendapatkan angka 5 dari satu lemparan dadu. Jadi P5 sama dengan 1/6 gitu ya. Sorry, ini salah.
Sebagai contoh soal, ini contoh soal, ini tossing a coin. Jika kita melempar sebuah koin dua kali, berapakah probabilitas mendapatkan setidaknya satu kepala? Di ruang sampel ini HH, HT, TH, TT. Ya. Nah, peristiwa setidaknya satu kepala HH, TH, TH, dan peluangnya P setidaknya satu kepala itu 3/4. Jadi peristiwa setidaknya satu kepala sama uang sampai sebenarnya 0,75. Terus ini yang kedua adalah menghitung probabilitas dan permainan dadu. Ada probabilitas mendapatkan angka ganjil dalam lemparan satu dadu. Ini kalau angka ganjil kan 135. Nah, probabilitas peluang ganjil 36, 9, 12, 9,5. Jadi probabilitas adalah konsep yang luas dan aplikatif dalam berbagai bidang seperti statistik, matematika, dan ilmu komputer. Ini contoh. Jadi peluang seorang mahasiswa lulus kalkulus adalah 2/3 dalam peluang, dan peluang ia lulus bahasa Inggris adalah 4/9. Bila peluang lulus kurang-kurangnya satu mata kuliah di atas adalah 4/5, berapakah peluang ia lulus kedua mata kuliah tersebut? Misalkan di sini A adalah kejadian lulus kalkulus, B adalah lulus bahasa Inggris. Nah, di sini peluang A sebenarnya 2/3, ini bahasa kalkulus, peluang B bahasa Inggris 4/9, dan P kedua mata kuliah tersebut 4/5. Nah, peluang A bagian B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A dan B. Nah, ini 2/3 ditambah 4/9 dikurang 4/5. Sama dengan 14/45 untuk jawaban. Oke, kita masuk ke distribusi probabilitas diskrit. Ini adalah distribusi probabilitas, sebuah susunan distribusi yang mempermudah mengetahui probabilitas dalam sebuah peristiwa. Ini sebuah susunan distribusi yang mempermudah mengetahui probabilitas sebuah peristiwa. Ya, ini merupakan hasil dari setiap peluang peristiwa gitu ya. Contoh kasus, berapa peluang meraih untung dari investasi di reksadana? Ya, berapa banyak barang harus dikirim apabila selama perjalanan barang mempunyai probabilitas rusak? Terus juga berapa peluang karyawan bekerja lebih baik dari hari esok? Gitu ya. Oke, oke, ini variabel acak. Sebuah ukuran atau besaran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi acak atau untung-untungan dan punya nilai yang berbeda-beda. Ini bagi dua, ada variabel discrete, ini yang saya coba jelaskan, dan ada variabel acak kontinu. Nah, kalau discrete, ini ukuran hasil percobaan yang punya nilai tertentu dalam suatu interval. Kalau continue, itu ukuran hasil percobaan yang mempunyai nilai yang menempati seluruh titik dalam suatu interval. Nah, ini rata-rata hitung varians dan standar deviasi. Untuk rata-rata hitung, ini rumusnya adalah U sama dengan EX sama dengan sigma X kali P dalam kurung X. Untuk varian, sigma pangkat 2 sama dengan sigma X dikurang U kali 2 dikali P dikurang X. Standar deviasi adalah sigma sama dengan akar sigma pangkat 2. Terus ada distribusi probabilitas binomial. Nah, ini ciri-ciri percobaannya. Jadi setiap percobaan menghasilkan dua kejadian. Misalkan A, kelahiran anak
ini antara laki-laki dan perempuan. B. Transaksi saham, jual beli. C. Perkembangan suku bunga, naik turun, dan lain-lain. Nah, probabilitas suatu kejadian untuk sukses atau gagal adalah tetap untuk setiap kejadian. Ini PP ini peluang sukses, PQ peluang gagal, dan PP plus PQ sama dengan 1. Nah, suatu percobaan dengan percobaan bersifat bebas. Terus juga data yang disiapkan adalah data perhitungan. Ini rumus distribusi probabilitas binomial. Nah, ini P itu adalah ya, PR itu adalah nilai probabilitas binomial. Dan N ini adalah jumlah total percobaan dibagi R ini banyaknya peristiwa sukses suatu kejadian untuk keseluruhan percobaan. Ini N jumlah total percobaan dikurang banyaknya peristiwa sukses atau kejadian dalam keseluruhan percobaan. Terus P ini nilai probabilitas binomial dikali Q. Q ini probabilitas gagal suatu kejadian. Ini contoh untuk distribusi binomial. Jadi PT MJF mengirim buah melon ke Hero. Buah yang dikirim 90% diterima dan sisanya ditolak. Setiap hari 15 buah dikirim ke Hero. Berapa peluang 15 dan 13 buah diterima? Nah, hitung probabilitas 10 buah diterima. Oke, jadi kita jawab. Ini PP. Ini yang PP sama dengan 0,9 dan PQ sama dengan 1 dikurang 0,9. Sebenarnya 0,1. Oke. Nah, untuk P15, ini 15 buah. 15 dibagi per 15 dalam kurung 15 kurang 15. Jadi 0,9 pangkat 15 kali 0,1 pangkat 0. Sebenarnya 0,206. Nah, untuk peluang buah 13, 13 buah yang diterima sama dengan 15 per 13 dalam kurung 15 kurang 13. Ini 0,9 pangkat 13 kali 0,1 pangkat 2 sebenarnya 0,267. Jadi untuk mencari nilai distribusi binomial, ya dapat menggunakan tabel distribusi binomial dengan N sama dengan 15, di mana X-nya sama dengan 15 dan X sama dengan 13. Ini antara buah yang terima 15 dan 13, ya, dengan PP 0,9. Atau buah yang dikirim gitu ya, 90% 0,9 dan dapat diperoleh nilai untuk peluang 15 itu 0,266 dan peluang 13 buah diterima itu 0,267. Terus ada distribusi geometrik. Ya, dalam distribusi binomial diasumsikan bahwa peluang suatu kejadian tetap atau konstan atau antar kejadian saling lepas gitu ya. Nah, dalam dunia nyata jarang terjadi hal demikian. Nah, suatu kejadian sering terjadi tanpa pemulihan dan nilai setiap kejadian adalah berbeda atau tidak konstan. Nah, distribusi dengan tanpa pemulihan dan probabilitas berbeda adalah distribusi hipergeometrik. Oke, ini rumus nilai distribusi hipergeometrik. PR ini adalah probabilitas hipergeometrik dengan kejadian R sukses, dan S ini jumlah sukses dalam populasi, dan C simbol kombinasi, dan R jumlah sukses yang menjadi perhatian. Dari N kurang S ini jumlah populasi dikurang jumlah sukses, dan C ini simbol kombinasi, N dikurang R jumlah populasi dikurang jumlah sukses yang menjadi perhatian, per N jumlah populasi, C-nya ini adalah simbol kombinasi, dan kali N. N ini jumlah sampel dari populasi. Nah, ini contoh distribusi hipergeometrik. Misalkan ada 33 perusahaan di BEJ.
akan memberikan dividen, dan 20 diantaranya akan membagikan dividen di atas 100 per lembar. Nah, Bapepam sebagai pengawas pasar saham akan melakukan pemeriksaan dengan mengambil 10 perusahaan. Nah, berapa dari 10 perusahaan tersebut? 5 perusahaan yang akan membagikan saham di atas 100 per lembarnya. Kita jawab, ini N, ini 33. Jadi ini 33 perusahaan. S ini uh, dividen, memiliki dividen. N ini 10, ini 10 perusahaan. Dan ini R5 perusahaan yang akan memberikan saham. Kita jawab bahwa distribusi variometrik sama dengan dalam kurung 20 C5 dikali 33 dikurang 20 C 10 kurang 5 per 33 C 10 sama dengan 0,215. Distribusi Poisson. Ini dikembangkan oleh Simon Poisson. Jadi Poisson ini memperhatikan bahwa distribusi binomial sangat bermanfaat dan dapat dijelaskan dengan baik. Namun ya untuk N di atas 50 dan nilai PP sangat kecil akan sulit didapatkan nilai binomialnya. Ini rumusnya Px sama dengan QXE dikurang Q per X. Ini contoh distribusi Poisson. Jadi jumlah emiten di BEJ adalah 120 perusahaan akibat krisis ekonomi. Nah, peluang perusahaan memberikan dividen hanya 0,1. Nah, apabila BEJ meminta secara acak 5 perusahaan, berapa peluang kelima perusahaan tersebut akan memberikan dividen? Kita jawab, N-nya ini 120. Jadi jumlah emiten di BEJ ada 120 perusahaan. X-nya ini 5. Jadi apabila BEJ minta secara acak 5 perusahaan, dan P-nya itu 0,1. Ini dividennya hanya jadi peluang perusahaan memberikan dividen hanya 0,21. Terus ini P-nya sama dengan N dikali P. Dan sama dengan 120 dikali 0,1 ini sama dengan 12. Oke. Oke. Jadi kita jawab P distribusi Poisson sama dengan 12/5 kali 2,71828 pangkat min 12 dibagi 5. Totalnya adalah 0,0127. Nah, untuk mendapatkan nilai distribusi Poisson dapat digunakan tabel distribution. Ya, carilah nilai Q 912 dan nilai X 95. Maka akan didapatkan nilai 0,0127. Nah, itu mungkin aja. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ya, sebenarnya di sini saya masih belajar, masih terus mencoba mendalami materi tersebut. Dan ya semoga ini bisa membantu saya untuk mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah statistik ekonomi bisnis. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.